Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah yang berdiri sejak tahun 2016. Kami menyediakan produk-produk kebutuhan sekolah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sampai saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia memiliki lebih dari 700 mitra yang tersebar di 325 kabupaten dan sudah melayani lebih dari 20.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Kami memiliki berbagai macam produk kebutuhan sekolah, mulai dari buku teks, buku literasi, produk digital edukatif, alat kesehatan, alat peraga pendidikan, dan alat tulis. Buku teks. Kami menyediakan berbagai macam buku teks, seperti buku teks utama kurikulum Merdeka, buku teks pendamping dan peminatan kurikulum Merdeka, serta beberapa buku lainnya, seperti buku latihan soal AKM dan Supermaster, dan buku pelengkap lainnya. Buku literasi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia, kami menyediakan paket buku literasi. Produk digital edukatif. Untuk mendukung digitalisasi pendidikan, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menyediakan perpustakaan digital serta learning management system kawan mua-mua yang dapat digunakan secara gratis melalui sistem layanan cloud untuk mengakses computer-based test, bank soal, dan materi pelajaran kepada para siswa atau siswi. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan alat multimedia pendidikan seperti Google Chromebook, PC All-in-One, laptop, dan alat pendukung lainnya. Alat kesehatan. Kami menyediakan alat kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, face shield, termometer, mesin cuci tangan, hand sanitizer, hingga baju APD. Alat peraga pendidikan. Kami turut menyediakan alat peraga pendidikan seperti kit numerasi, alat laboratorium, alat olahraga, hingga alat musik untuk mendukung kegiatan project-based learning, dan juga alat permainan edukatif untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Alat tulis. Kami juga menyediakan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, seperti pulpen, tinta, spidol, pensil warna, dan lain sebagainya. Seluruh produk dapat Bapak dan Ibu temukan hanya di Sipla Gramedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, menjelang sore, dan selamat datang kembali Bapak dan Ibu Guru semuanya di acara webinar Sapa Sekolah episode Oktober 2023. Bersama dengan Ikatan Guru Indonesia dengan Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Saya Salwa, mohon izin akan membuka dan memandu acara webinar Sapa Sekolah ini hingga kurang lebih selama 2 jam ke depan. Baik Bapak dan Ibu Guru, pada kesempatan ini Gramedia Mitra Edukasi Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia akan membahas isu terkait tentang bagaimana sih pada awalnya suasana kelas yang terasa monoton dan kaku, namun dengan adanya perubahan dalam pendekatan pembelajaran itu bisa berhasil membangkitkan semangat dan motivasi para peserta didik. Serta akan ada penjelasan dalam memperkenalkan literasi digital dengan menggunakan kuis dan soal-soal digital. Salah satunya adalah TEDx Crossword Lab melalui topik dari Petalas hingga bertemu mantan Esros demi literasi. Dan sebagai informasi di awal, akan ada hadiah menarik bagi 3 orang pemenang yang memberikan pertanyaan terbaik pada sesi tanya jawab interaktif.
Pada sesi tanya jawab interaktif ini berlangsung dari awal hingga acara selesai. Jadi, apabila di pertengahan pemaparan materi, Bapak dan Ibu guru bisa langsung menanyakan via kolom chat di Zoom atau menunggu saat sesi tanya jawab interaktif dengan klik tombol raise hand di Zoom untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Dan salah satu syarat untuk menjadi pemenang penanya terbaik adalah mengisi form evaluasi yang akan kita share di akhir acara. Baik, sebelum memulai acara, saya ingin menginformasikan nih bahwa Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan barang kebutuhan di lingkungan pemerintah dan instansi. Eh, Baik pemerintahan maupun swasta. Produk-produk yang kami sediakan diantaranya buku teks utama kurikulum Merdeka, jenjang SD sampai dengan SMA dan SMK. Lalu ada buku pendamping kurikulum Merdeka dari penerbit Gramedia Edukasi. Lalu ada buku literasi pendidikan, buku AKM, dan kebutuhan buku sekolah lainnya. Selain buku teks, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan peralatan kebutuhan sekolah nih, seperti halnya produk digital edukatif, diantaranya ada Smart Library, Chromebook alat peraga pendidikan, kit numerasi ATK, dan lain-lain yang dapat Bapak Ibu temukan melalui platform marketplace kami, yaitu Siplah Gramedia. Bapak dan Ibu Guru bisa buka websitenya, lalu ketik siplahgramedia.id, lalu Bapak dan Ibu Guru bisa belanja semua kebutuhan sekolah di Siplah Gramedia. Apabila ada kesulitan, jangan sungkan untuk menghubungi customer care kami di 0812 966 2940. Oke, sebelum memasuki acara utama, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai acara webinar Sapa Sekolah dan peraturan selama acara berlangsung. Webinar Sapa Sekolah atau Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah wadah yang disediakan untuk para guru dan praktisi pendidikan di Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu pendidikan dan inovasi sistem pembelajaran dari berbagai narasumber yang kompeten. Acara kita terselenggara atas dukungan Kompas Gramedia Group of Manufacture, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, penerbit Gramedia Edukasi, dan juga Gramedia Printing Group. Sebelumnya, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia telah berkolaborasi dengan beberapa organisasi nih, diantaranya seperti yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini, GMAI berkolaborasi kembali dengan Ikatan Guru Indonesia untuk kupas tuntas segala topik pendidikan melalui acara webinar Sapa Sekolah. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya, Bapak dan Ibu Guru. Selama berjalannya webinar nanti akan ada beberapa tata tertib nih yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, seluruh audio peserta akan kami mute selama sesi presentasi berlangsung. Jadi, peserta yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat. Lalu yang kedua, di akhir presentasi akan ada sesi tanya jawab interaktif. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dapat mengklik tombol raise hand sehingga mic-nya akan kami bantu untuk unmute. Lalu yang ketiga, form evaluasi dan presensi untuk pendaftaran e-sertifikat akan dibagikan oleh tim kami di akhir acara. Dan untuk materi kali ini mengenai dari Petalas hingga bertemu mantan Esros demi literasi akan dibawakan oleh narasumber kita yang kompeten dan ahli di bidangnya. Beliau adalah Ibu Fitria. Berikut adalah profil dari narasumber kita pada pada hari ini. Ibu Fitria, beliau mengenyam pendidikan di S1 Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Sumatera Barat pada 2004 dan juga S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar UT pada tahun 2016. Beliau juga merupakan peserta terbaik 1 praktik baik POK dan juga sebagai guru SD Negeri 21 Payakumbuh. Berbagai pengalaman dan pencapaian seperti juara 1 nasional berbagi praktik baik di tingkat guru SD di Jakarta pada tanggal 2-4 Juni 2023 dan berikut terlampir banyaknya buku antologi yang Ibu Fitria tulis. Baik, kita langsung saja sapa. Halo Ibu Fitria, selamat sore. Sore Ibu Salwa. Ya, Maaf ya, mungkin jaringan saya sering down, jadi layar saya tertutup terus. Iya, tidak apa-apa Bu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu Salwa. Alhamdulillah, udah siap ya Bu? Insya Allah siap. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Fitri untuk memulai pemaparan materinya selama kurang lebih 60 menit ke depan. Bapak dan Ibu Guru semuanya, selamat mengikuti acara webinar hari ini.
Silakan Ibu Fitria. Oke, terima kasih Ibu Salwa waktu dan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul di ruang virtual pada sore hari yang cerah ini. Bersalawat kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu guru hebat, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fitria SPD, guru kelas 4 SD Negeri 21 Payakumbuh, Sumatera Barat. Saya akan memaparkan materi pada hari ini, namun tidak bermaksud mengajar Bapak Ibu guru hebat. Niat saya adalah untuk berbagi, karena praktik baik ini sudah saya laksanakan di kelas dan komunitas belajar saya. Kegiatan ini saya kemas dengan judul Dari Petalas Hingga Ketemu Mantan yang namanya Siros Demi Literasi. Berarti ada perjalanan panjang saya demi yang namanya literasi. Oke Bapak Ibu semuanya, untuk interaksi interaktif kita, saya minta Bapak Ibu silakan dicek HP-nya masing-masing. Ayo Bapak Ibu, masih ada tidak HP-nya di samping kita semua? Pasti ya, karena memang hari ini HP ini sangat penting sekali untuk kita. Silakan Bapak Ibu cek berapa daya atau persentase dari baterai HP kita masing-masing, kemudian tuliskan di kolom chat kita. Setelah itu saya beri waktu 2 menit lebih kurang, dan nantinya dalam hitungan 1, 2, 3, enter baru Bapak Ibu kirim di kolom chat. Silakan Bapak Ibu dicek, dilihat berapa persentase dari HP-nya atau baterai HP-nya, diketik di kolom chat, dalam hitungan 1, 2, 3, saya sebutkan enter, baru Bapak Ibu kirim. Oke, rasanya sudah ya. 1, 2, 3, enter. Oke, luar biasa ya. Ada yang 74%, ada 50%, rata-rata di atas 50%. Mudah-mudahan semangat kita untuk mengikuti kegiatan ini lebih kurang kita bersama 2 jam ke depan. Kekuatan kita, kesehatan kita sama hendaknya dengan sisa baterai yang ada di HP kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan lanjut Ibu Salwa. Oke, Bapak Ibu untuk ice breaking ya, supaya kita lebih fokus. Nah, saya rasa Bapak Ibu semua tahu. Mungkin nanti butuh bantuan Ibu Salwa juga. Ayo kita tebak gambar Bapak Ibu. Siapa yang bisa silakan raise hand. Mohon bantuan Ibu Salwa untuk cek siapa yang raise hand pertama. Silakan untuk menjawab atau menebak gambar sesuai dengan ilustrasi yang sudah ada. Sudah ada Ibu Salwa, tolong Ibu Salwa bantuannya Ibu Rama Uli Sianipar. Mari makan, Bu. Oke, luar biasa Ibu Rama, mari makan. Ibu sudah makan Ibu Rama? Udah kayaknya ya. Oke, lanjut Ibu Salwa yang gambar kedua. Silakan Bapak Ibu raise hand, nanti kita bantu untuk bukakan mic di sama Ibu Salwa ya. Oke, silakan diamati gambar, silakan Bapak Ibu raise hand ketika Ibu bisa menebak. Oke, boleh juga di kolom chat. Sudah ada yang jawab di kolom chat. Katanya di kolom chat iga bakar. Tadi mari makan, sekarang iga bakar. Nah, ini salah satu makanan yang belum sempat saya cicipi Bu, gitu ha. Maksudnya ketika kita begitu sibuknya, ada makanan-makanan baru yang sempat lewat di media sosial tapi kita belum sempat memakannya. Tapi enggak apa-apa ya. Suatu hari nanti ketika kita ada waktu luang saya akan sempatkan. Lanjut Ibu Salwa.
Ini yang ketiga. Ayo Bapak Ibu boleh raise hand atau boleh di kolom chat. Daun bayam dari Ibu Melianti. Oke, keren ya, daun bayam. Terima kasih Ibu Melianti. Oke, lanjut Ibu Salwa. Nah, Bapak Ibu, nah ini mungkin agak berbeda dari gambar berikutnya. Silakan Bapak Ibu amati gambar yang tertera di layar, kemudian ketika ada sesuatu yang janggal dari gambar tersebut, Bapak Ibu boleh menceritakan dalam bentuk lisan ya. Boleh menceritakan bagian-bagian yang tersirat ataupun tersurat. Nah, mungkin ada cerita-cerita yang ingin Bapak Ibu sampaikan setelah mengamati gambar yang ada di layar. Silakan raise hand Bapak Ibu, nanti Ibu Salwa akan bantu untuk membukakan mikrofonnya. Ada Bapak Ibu yang ingin raise hand? Nampaknya tidak ada ya. Oke, kita bacakan yang di kolom chat. Yang di kolom chat ada Bapak Vito. Ketika waktu makan harus makan, jangan baca koran. Wah, Bapak ini tidak setuju ya dengan Bapak yang berkacamata. Boleh. Lanjut, makan sambil baca. Saat makan kok baca koran? Ya, tidak baik membaca saat makan bersama. Jadi ada orang-orang di sekitar kita merasa terabaikan. Makan sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa. Oke. Tapi apakah ada Bapak Ibu yang melihat gambar yang janggal dari semua gambar yang tertera? Mungkin saya belum menemukan. Silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat. Kira-kira ada tidak yang memang tidak sesuai ya atau janggal dilihat? Masing-masing anggota keluarga sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Bisa? Oke, kita tunggu beberapa menit lagi untuk jawaban yang mungkin janggal dilihat ya. Tidak baik membaca saat makan bersama. Ibu tidak punya porsi mie. Iya, luar biasa. Ini Ibu Sri Utami. Keren ya Ibu ya. Ketika 4 anggota keluarga makan dengan porsi ada makanan mie-nya, ternyata si Ibu tidak ada mie di piringnya. Oke. Satu lagi mungkin Bapak Ibu, saya bisa melihat ya anak kecil ini mengadu atau menyeduh minumannya bukan dengan sendok, tapi dengan pisau. Nah, Bapak Ibu, ketika kita semua memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap ilustrasi gambar ini, itu artinya kita sudah mengeluarkan semua potensi yang kita miliki. Kita memiliki keterampilan, nah itu sudah bisa dikatakan sebuah literasi. Literasi itu segala sesuatu yang bisa kita maksimalkan di diri kita, sehingga kita bisa menjelaskannya nanti dalam bentuk tulisan, dalam bentuk lisan, ataupun dalam bentuk cerita. Terima kasih Bapak Ibu partisipasinya di kolom chat. Izin boleh lanjut Ibu Salwa. Nah, Bapak Ibu, yuk kita mengenal 6 literasi dasar. Oke, sekarang pertanyaan pemantik saya kepada Bapak Ibu semua, apakah literasi dasar ini hanya diajarkan di sekolah dasar atau bisa diajarkan SMP, SMA, dan SMK? Bapak Ibu boleh raise hand atau di kolom chat. Apakah literasi dasar ini hanya diajarkan di sekolah dasar atau bisa diterapkan di SMP, SMA, atau SMK? Silakan Bapak Ibu boleh di kolom chat ya. Ada yang sudah menjawab? Tidak semua jenjang pendidikan. Oke, bisa di semua jenjang pendidikan, bisa di semua tingkat SD, SMP, SMA, bisa diajarkan di semua jenjang pendidikan. Oke, terima kasih. Rasanya sudah cukup ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, literasi dasar ini bukan artinya dikerjakan, diajarkan, diterapkan
disampaikan di sekolah dasar, tetapi mungkin dimulai dari sekolah dasar. Bahkan bisa jadi sudah dimulai dari fondasi PAUD. Nah, ketika anak-anak kita berada di sekolah dasar, mereka sudah berada di fondasi lanjutan dari PAUD itu sendiri. Ada fase A untuk kelas 1-2, fase B kelas 3-4, dan fase C di kelas 5 dan 6. Nah, inilah Bapak Ibu 6 literasi dasar yang harus kita terapkan dan kita sampaikan kepada peserta didik kita. Ada literasi baca tulis, ada literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya, dan kewargaan. Nanti di sesi tanya jawab nanti kita akan berbagi apa saja kegiatan literasi yang sudah Bapak Ibu terapkan di kelas dan di komunitas belajar masing-masing. Boleh lanjut Ibu Salwa? Nah, Bapak Ibu, saya mengangkat demi petalas sampai bertemu mantan Siros demi literasi ini dari sebuah situasi yang saya hadapi. Beberapa tahun terakhir ini, ketika kita beralih dari masa pandemi kepada masa sekarang, ketika kita sudah belajar secara tatap muka, ada banyak situasi yang saya hadapi. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak menghadapi masalah seperti yang saya hadapi ya. Nah, yang pertama, kelas yang masih monoton dan konvensional. Peserta didik yang kurang disiplin dan sering terlambat. Pembelajaran kurang menarik mungkin karena memang saya yang memberikannya tidak menarik. Pembelajaran yang saya sajikan belum mengoptimalkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Asesmen yang kurang menantang dan tentunya hasil belajar yang rendah hampir di semua mata pelajaran karena memang saya adalah guru sekolah dasar atau guru kelas yang mengampu semua mata pelajaran di kelas saya. Nah, Bapak Ibu kok kasihan ya, mungkin lihat saya banyak kali lah masalah Ibu Fitria ini. Nah, inilah situasi yang saya hadapi beberapa tahun terakhir ini, mungkin sekitar 2-3 tahun di kelas saya. Oke, lanjut Ibu Salwa. Maaf Ibu Salwa, kembali ke halaman pertama. Halo Ibu Salwa. Ini kembali ke halaman pertama Ibu Salwa. Mungkin karena jaringan ya Bapak Ibu. Kita konfirmasi Ibu Salwa dulu. Halo Ibu Salwa. Oh sedang berusaha. Sorry maaf ya Ibu Salwa. Lanjut. Lanjut satu lagi. Nah, oke. Nah, ya, yang ini Bu Salwa. Nah, Bapak Ibu dari situasi masalah yang saya hadapi tadi, yang saya temukan di kelas saya, tentunya ada beberapa tantangan yang harus saya selesaikan untuk keluar dari situasi tersebut. Yang pertama, saya harus bisa memotivasi peserta didik yang datang ke sekolah lebih awal dengan kegiatan pagi yang bermanfaat. Kemudian saya harus bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Saya harus mampu memetakan gaya belajar peserta didik, memperhatikan karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran yang menarik, dan tentunya asesmen yang menantang. Lanjut Ibu Salwa, next. Inilah Bapak Ibu, mungkin agak terbalik ya Ibu Salwa, yang depannya dulu baru kita ke sini. Karena tadi belum sempat saya ganti, karena yang ini kan kemarin yang saya kirim ke Ibu Salwa. Yang berikutnya dulu Ibu Salwa, aksi. Oke, terima kasih. Nah, inilah Bapak Ibu aksi yang saya lakukan dari tantangan-tantangan tadi. Yang pertama, saya identifikasi kebutuhan peserta didik. Apa saja kebutuhan dari peserta didik kita? Di antaranya suasana dan lingkungan belajar yang nyaman, perasaan ingin diperhatikan, dihargai, dan diapresiasi. Yang kedua, saya identifikasi karakteristiknya dengan cara mengetahui dan menemukan serta mencari kemampuan awal peserta didik, motivasi belajar mereka, perkembangan sosial emosional, serta gaya belajarnya. Mungkin back ke belakang ya Ibu Salwa, karena ini terbalik dengan yang tadi. Oke, inilah Bapak Ibu aksi yang sudah saya lakukan. Pertama di tahun kemarin, sekarang anak saya sudah berada di kelas 5. Saya berusaha mencari gaya belajar peserta didik.
Saya cari tahu gimana ya cara menemukan gaya belajar peserta didik, mengetahui. Nah, saya scroll TikTok, ada teman-teman Bapak Ibu guru yang merupakan konten kreator membagikan link yang berisi pertanyaan. Pertanyaan tersebut terdiri dari 14. Nah, di sana sudah dijelaskan ketika mereka menjawab lebih banyak jawaban A, maka bisa dikelompokkan kepada anak yang auditori. Ketika banyak jawaban B, anak yang audio visual. Kemudian kalau yang banyak C, kinestetik. Saya sudah berikan soalnya, kemudian periksa secara manual, tetapi tantangan yang saya hadapi, hambatan yang saya temukan, ada beberapa peserta didik saya menjawab 2 poin dengan jawaban yang sama. Contohnya jawaban A5, jawaban B5, dan C-nya 4. Artinya apa? Di antara 2 gaya belajar tadi, saya tidak temukan mana yang lebih dominan. Akhirnya saya belajar lagi, diskusi dengan teman, sampai saya temukan sebuah link tes gaya belajar. Nah, inilah beberapa hasilnya. Walaupun ada peserta didik saya memiliki 2 gaya belajar, tetapi karena memang sudah diperiksa oleh sistem, karena dikerjakan online, kita tahu bahwa mana yang lebih dominan. Contohnya seperti yang saya bagikan sekarang, ada kinestetik auditori, berarti yang lebih dominan adalah kinestetik. Nah, untuk apa saya temukan gaya belajar ini? Setidaknya saya punya data dan saya mengetahui yang kinestetik itu siapa saja dan apa ciri-ciri anak yang kinestetik tersebut. Setidaknya saya mengumpulkan data tidak hanya sekedar mengamati, tapi ada data-data yang lebih valid lagi ketika mereka menjawab sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Oke, mungkin bisa lanjut Ibu Salwa. Nah, ini satu lagi Bapak Ibu, ketika kita menemukan hambatan dalam proses pembelajaran, saya juga melakukan kegiatan yang saya sebut dengan nama One Day One Student. Tapi ini tidak selalu satu siswa ya, bisa lebih. Karena permasalahan itu kan tidak hanya seorang siswa. Bisa jadi ketika mereka bertengkar akan ada 2 siswa, tapi ini minimal. Nah, peserta didik yang seperti apa yang saya lakukan? Komunikasi seperti ini, peserta didik yang terkendala dalam proses pembelajaran, melanggar kesepakatan belajar, dan mengalami hambatan belajar, difasilitasi untuk berbagi cerita. Kita punya ruang, kita bercerita, kita memberikan pandangan-pandangan, kemudian mereka mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Jadi ada diskusi 2 arah yang sifatnya proaktif, sharing ya, satu murid dengan saya sebagai gurunya. Nah, alhamdulillah sampai hari ini saya berusaha terus secara konsisten melakukan kegiatan ini. Next, Ibu Salwa. Oke, inilah Bapak Ibu pemenuhan kebutuhan belajar dengan petalas. Petalas saya sebut dengan perubahan tatanan kelas. Kelas yang dulu monoton, konvensional, saya usahakan untuk mengubahnya. Saya tanyakan kepada peserta didik seperti apa maunya mereka. Oke Bu, hari ini kita ubah deh posisi tempat duduk kita. Ada kalanya kita belajar di lantai, duduk bersama, di tikar. Kadang-kadang kita belajar dalam bentuk kelompok, ditukar lagi posisi kursi dan mejanya. Lanjut Ibu Salwa. Oke, nah ini masih tentang petalas. Kadang-kadang kita juga belajar di teras, di gang-gang sekolah, dibawa tikar. Walaupun nampak oleh Bapak Ibu mereka agak susah menulis ya, itu di awal-awal. Semakin ke sini kita berusaha menyelesaikan masalah ini. Sekarang kita sudah punya meja rendah ya, yang bisa dibawa kemana-mana, mereka tidak lagi menulis seperti itu. Nah, ini dokumentasinya saya ambil ketika kami belum membeli meja. Nah, inilah petalas bagi saya, perubahan tatanan kelas. Kelas tidak lagi di dalam ruangan yang berukuran 8x7, tetapi bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Lanjut, Ibu Salwa. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga mengoptimalkan sudut baca.
Ada banyak sumber-sumber bacaan, kemudian karya-karya siswa yang bisa mereka pelajari. Saya juga melaksanakan kegiatan outclass, di mana peserta didik juga bisa belajar dengan orang lain. Belajar di tempat yang berbeda, suasana yang juga berbeda. Kemudian untuk papan pajangan, saya fasilitasi peserta didik di kelas saya untuk menempel atau memajang karya-karya mereka secara bergantian. Saya berikan keleluasaan kepada mereka, kapan ini harus diganti, terus kapan ini harus diturunkan, diganti dengan yang baru secara berkala. Next, Ibu Salwa. Oke. Inilah Bapak Ibu, saya tadi ingin memotivasi peserta didik saya untuk datang pagi, tentunya dengan menyediakan kegiatan pagi yang menarik. Pagi saya bersama peserta didik dimulai dari mengisi tabung-tabung how do you feel today. Mereka mengambil nama-nama mereka yang sudah ada di sticky note, kemudian memasukkan ke tabungnya. Ada di sana perasaan yang mewakili perasaan mereka, ada sedih, senang, dan gembira. Kemudian mereka langsung melaksanakan kegiatan absen digital. Nah, ada barcode yang sudah mereka bawa ya. Nah, jadi ada tag name mereka, nama, foto, sekolah, dan barcode-nya. Mereka sendiri secara mandiri mengambil absen. Otomatis nanti terbaca di laptop saya. Kemudian mereka membaca mading, majalah dinding yang kami tempel bersama-sama peserta didik, dan selanjutnya mengisi jurnal membaca. Alhamdulillah ini sudah berjalan selama lebih kurang 1 bulan dan semua kelas di sekolah saya sudah melakukan hal yang sama. Lanjut Ibu Salwa. Selanjutnya mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Peserta didik kita itu unik, punya potensi dan talenta yang luar biasa. Nah, bagaimana kita memfasilitasi mereka dalam belajar? Tentunya kita tahu minat bakat mereka, kebutuhan mereka, dan gaya belajarnya tadi. Nah, yang hobinya bergerak, saya fasilitasi dengan kegiatan permainan. Kemudian yang hobi menulis, kita juga sudah menulis buku bersama dengan tema surat untuk guru berjudul Persembahan Kasih untuk yang Terkasih. Ada sekitar 45 peserta didik yang sudah menulis di buku ini. Kemudian yang berani untuk tampil ke depan presentasi, saya fasilitasi. Bukan berarti yang tidak mau tidak difasilitasi ya. Mungkin ada peserta didik kita yang butuh proses untuk menuju hal ini. Lanjut Ibu Salwa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bagaimana saya memenuhi kebutuhan peserta didik saya untuk belajar lebih luas di daerah lain ya. Nah, kami melakukan kegiatan P5 Profil Pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan. Jadi kami membuat wirausaha budi daya jamur. Tentunya kami melaksanakan studi tiru di tempat lain ya sebelum membuat di sekolah. Kemudian juga untuk literasi sains saya juga mengajak peserta didik. Ini namanya di daerah Sawalunto Sijunjung, di mana ini merupakan daerah yang awalnya merupakan bekas tambang batu bara yang disulap oleh masyarakat sekitar, sekarang menjadi kebun buah yang sangat subur. Di sana juga ada lebah galo-galo. Nah, di sana kita belajar bersama. Mereka sangat antusias dan semangat sekali. Ternyata guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Kita juga belajar untuk penguatan literasi numerasi, bagaimana supaya peserta didik ini smart buyer, menjadi pembeli yang cerdas. Nah, kita ajak mereka ke minimarket terdekat. Tentunya dengan menggunakan uang yang sudah mereka tabung di celengan mereka. Kami menggiatkan literasi finansial dengan cara untuk tidak jajan di pagi hari. Mereka wajib sarapan. Jadi setidaknya mereka sisihkan sebagian dari uang jajan untuk kegiatan ini. Karena berdasarkan kearifan lokal kita juga, budaya Minangkabau, maaf saya dengan bahasa daerah dulu ya Ibu Salwa ya. Katiko ado ditahan, la indah ado baru dimakan. Nah, ketika kita ada, kita punya, kita beruang, punya uang, sehat. Nah, sisihkan dan tabunglah. Nah, ketika kita memerlukan, kita dalam kondisi tidak ada pekerjaan, tidak sehat, maka itulah yang akan kita pakai. Jadi, peserta didik di sekolah kami memang mempunyai tabungan. Tabungan itu diisi setiap hari dengan uang jajan. Nanti
secara berkala dilaporkan, dan hasilnya nanti digunakan untuk kegiatan-kegiatan out class seperti ini. Jadi mereka tidak lagi meminta kepada ayah bunda, mereka tinggal mengambil dari uang celengan mereka tersebut. Lanjut, Ibu Salwa. Nah, inilah Bapak Ibu asesmen yang menantang yang saya ceritakan tadi. Nah, saya melakukan kegiatan asesmen ini mulai dari asesmen awal. Saya manfaatkan media-media asesmen online. Jadi, saya ambil linknya, kirimkan ke grup, dikerjakan di rumah oleh peserta didik untuk mengetahui sejauh mana mereka paham dengan materi yang kita ajarkan. Ini ada yang sudah bisa diambil sertifikatnya. Peserta didik bisa memberikan nama mereka, bisa dikeluarkan sertifikatnya dengan nilai yang tertera di sana. Juga menggunakan kuis di Telegram. Jadi di sekolah saya semua kelas itu ada grup Telegramnya, ada grup WA-nya. Oke, lanjut Ibu Salwa. Nah, ini dia Bapak Ibu, mantan Siros tadi. Pemanfaatan TTS Crossword Labs. Baru-baru ini saya baru menemukan asesmen ini. Saya rancang untuk asesmen formatif. Saya buat soalnya, kemudian saya kirimkan linknya kepada peserta didik. Kadang-kadang saya menggunakan Chromebook yang ada di sekolah, ada kalanya juga bisa menggunakan HP. Ketika menggunakan HP, sesampai di sekolah HP dikumpulkan di meja guru. Ketika sudah dibutuhkan untuk mengerjakan asesmen, barulah dibagikan kepada peserta didik. Selesai dikerjakan tugasnya, ini bisa dikerjakan secara online. Namun bagi kita yang memang tidak mendukung, bisa dicetak kosong dan di-print sebanyak peserta didik, bisa dikerjakan secara manual. Nah, setelah selesai barulah HP dikumpulkan lagi, dikembalikan nanti ketika jam pulang. Nah, tidak sampai di sini saja Bapak Ibu. Kemudian saya membimbing peserta didik saya untuk membuat TTS sendiri. Sekarang saya tidak susah-susah lagi mengirimkan link dan membuat TTS. Semua peserta didik di kelas saya, kelas 4A, sudah bisa dan mampu membuat TTS-nya masing-masing. Jadi dibuat secara tertulis dulu, baru nanti mereka buat di Chromebook, mereka simpan, linknya mereka kirimkan ke grup kelas. Jadi semua teman menyerbu semua link yang masuk. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan betapa kayanya peserta didik kita dengan soal-soal yang dibuat oleh semua teman-temannya. Jadi kita hanya sebagai fasilitator. Cukup satu kali saja kita membuat, selanjutnya kita ajarkan mereka, dan merekalah yang melanjutkan kegiatan itu. Tentunya dengan tetap kita pantau. Lanjut Ibu Salwa. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, inilah hasilnya. Tentunya setiap kegiatan yang kita lakukan, kita pasti mengharapkan hasil. Dan hasil itu adalah target dari kita. Sekarang kelas saya menjadi lebih menarik, baik itu bagi saya sendiri, sebagai pemimpin pembelajaran, begitu juga bagi peserta didik. Dari mana saya mengetahuinya? Tentu dari umpan balik, dari refleksi. Kemudian prosesnya menyenangkan, menantang, kegiatannya juga seru. Mereka selalu menyampaikan kesenangan dan kebahagiaan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang seru ini. Dan tentunya hasil belajar lebih baik, karakter peserta didik menjadi lebih baik, serta kelas tidak lagi membosankan. Next, Ibu Salwa. Bapak Ibu, nah kita sudah tahu hasilnya itu hanya baru menurut kita. Namun bagaimana pandangan orang lain? Kita harus melakukan evaluasi dan refleksi. Refleksi secara sederhana artinya meninjau kembali proses yang terjadi dan membuat catatan sederhana tentang kekuatan dan kelemahan yang dialami. Nah, tentunya kita baru bisa mengaca diri kita. Nah, bagaimana ketika kita tidak bisa menilai diri kita sendiri dari sisi lain, dari samping dan belakang kita? Tentu kita butuh umpan balik dari orang lain. Dari siapa? Dari peserta didik, dari orang tua, dari teman sejawat, kepala sekolah atau pengawas. Dari peserta didik bisa kita minta setelah selesai kegiatan pembelajaran. Kemudian kalau dari orang tua, yang saya lakukan adalah dalam 1 kali 2 minggu saya buka grup WA, saya minta semua peserta didik saya memberikan umpan balik. Nah, mereka memberikan umpan balik terkait kegiatan yang sudah mereka lihat
di grup-grup WA, kemudian pendampingan yang mereka berikan, materi-materi yang saya sajikan, apa pendapat mereka, apa umpan balik mereka, apa yang perlu saya perbaiki, sehingga saya bisa melakukan perbaikan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Tentu saja, ini juga saya minta kepada rekan-rekan saya, rekan-rekan teman guru, kepala sekolah dan pengawas dengan cara meminta mereka untuk mengobservasi saya ketika saya mengajar. Next, Ibu Salwa. Inilah Bapak Ibu dokumentasi kegiatan diskusi yang saya lakukan, mulai dari pengawas, kepala sekolah, dan teman sejawat. Kemudian saya menulis, saya perbaiki kegiatan berikutnya dari catatan-catatan yang diberikan oleh orang-orang yang memang kompeten juga di bidangnya. Selanjutnya Ibu Salwa. Nah, setelah saya merasa yakin ya, ini adalah praktik baik yang layak untuk saya sampaikan juga kepada teman-teman. Nah, tentunya saya sharing, berbagi praktik baik ini di komunitas belajar saya. Dengan teman-teman, semoga ini juga menginspirasi teman-teman di sekolah dan tentunya harapan saya juga menginspirasi Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada ruang virtual ini. Lanjut, Ibu Salwa. Oke. Thank you dari Fitri SBD. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk hadir bersama. Dan saya minta maaf kalau seandainya ada perkataan saya yang tidak tepat. Saya kembalikan kepada Ibu Salwa sebagai moderator. Saya ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Bu Fitri atas pemaparan dan sharing ilmunya ya Bu. Saya yakin banyak banget nih insight yang kita semua dapatkan hari ini ya Bapak dan Ibu guru semua. Baik, untuk memperdalam materi dari Bu Fitria, saya yakin udah banyak nih yang mau bertanya dari Bapak dan Ibu guru. Silahkan bisa kita lanjut ke sesi tanya jawab interaktif. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan klik tombol raise hand agar kita bantu untuk unmute dan sampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Bu Fitri. Ada Ibu Ram. Iya, Bu Fitri boleh di open kamera Bu mungkin. Kan, oke, siap Ibu Salwa. Iya. Siap. Baik, Ibu Rama. Ibu Rama. Rasanya Ibu Rama sudah menulis di rundown ya? Oh, iya. Iya. Oke, tapi silakan Ibu Rama dibacakan kembali, boleh? Mic-nya masih belum dibuka. Silakan Bu, tadi kita klik tombol unmute, boleh di-unmute dulu. Ya. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Saya izin bertanya. Terima kasih juga untuk ilmunya. Apakah penggunaan TTS Crossword Labs ini dapat digunakan pada pembelajaran matematika, Ibu? Serta bagaimana cara membangun motivasi peserta didik di mana suasana kelas itu sangat udah terlalu aktif hingga bisa dikatakan ribut, begitu Bu. Terima kasih Bu. Kita langsung jawab. Iya, silakan Ibu Fitria langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Rama. Oke, terima kasih Ibu Salwa. Oke, saya juga sudah baca ya pertanyaan dari Ibu Rama Ulisianipar di rundown yang dikirimkan oleh Ibu Salwa. Ibu Rama menanyakan, bisakah TTS Crossword ini digunakan untuk pembelajaran matematika? Dan kebetulan Ibu Rama mengajar di SMK. Dan bagaimana caranya memotivasi peserta didik di SMK? Saya ngajarnya di SD loh, Bu. Oke, tapi saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Rama. Menurut Ibu, kata Ibu Rama, bisakah TTS Crossword ini untuk pembelajaran matematika? Bisa Ibu, tapi kita tidak bisa menulis angka. Jadi memang ditulis misalnya 5, ditulis dengan bentuk tulisan gitu. Nah, ini juga sudah dicobakan di kelas 4 dan 5 digital di sekolah saya. Karena memang kita ada kelas digitalnya. Jadi untuk matematika saya rasa bisa. Namun tidak bisa kita tuliskan angka karena nanti kalau TTS angkanya tentu tidak nyambung.
Tapi kalau kita tuliskan angkanya misalnya jawabannya 8, nanti soal lain jawabannya 5. Jadi ada nanti sistem bisa mengaturnya. Tapi kalau clue-nya, kuncinya tentu tidak bisa ya. Jadi memang harus kita buat dulu secara konsep, secara tertulis pernyataannya. Karena memang TTS ini sifatnya pernyataan yang singkat, padat, dan jelas. Bukan berbentuk pertanyaan, bukan berbentuk isian. Nah, dulu ketika kita masih sekolah dasar atau seumuran saya ya Ibu Salwa, nah sering kita beli-beli TTS ya untuk mengasah otak katanya. Ternyata ini sekarang sudah dikembangkan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya melalui online. Jadi secara online bisa dilaksanakan, kemudian juga bisa secara manual. Jadi soal yang sudah kita save tadi, kita cetak, kemudian kita perbanyak. Jadi bisa juga secara tertulis. Namun ketika kita ingin memanfaatkan penguatan untuk literasi digital, tentunya kita butuh link. Nah, di link ini peserta didik bisa langsung mengerjakan. Tentunya lebih asik ya ketimbang mereka menulis. Nah, rasanya di SMK peserta didiknya sudah diizinkan untuk membawa handphone ke sekolah, sedangkan kami saja di SD diizinkan dengan catatan memang untuk belajar. Kemudian bagaimana memotivasi peserta didik? Untuk memotivasi peserta didik mungkin kita tumbuhkan dulu. Memang motivasi itu muncul dari diri, tetapi untuk anak-anak harusnya kita tumbuhkan bagaimana kita menumbuhkannya dengan cara kita dulu. Kalau mereka tidak tertarik dengan cara yang kita sajikan, tentu tidak akan tumbuh dengan sendirinya motivasi itu. Nah, bagaimana kita mengemas kreativitas itu tadi? Contohnya saya membuat mereka datang tepat waktu. Saya sajikan kegiatan absensi digital. Nah, itu mungkin menarik bagi peserta didik di kelas saya. Dan saya juga tidak bisa mengetahui apa yang menarik di kelas Ibu Rama. Karena memang kita beda tingkat sekolahnya. Saya di sekolah dasar, Ibu Rama di SMK. Jadi Ibu Rama harus mencari apa kira-kira tantangan yang harus Ibu Rama lakukan untuk memotivasi peserta didiknya. Nah, anak-anak yang tadinya tidak termotivasi untuk datang cepat, sekarang ya saya ingin lebih awal untuk absensi. Jadi dia pengen di depan meletakkan barcode-nya di HP ibu guru gitu. Jadi kadang-kadang mereka sudah tahu password atau kode dari HP ibu guru. Jadi mereka merasa, wah keren ya, kita boleh pegang-pegang HP ibu guru. Kita kalau nanti layarnya hilang, ibu guru sudah kasih kita. Nah, ini kode untuk buka HP ibu guru. Jadi sesuatu itu motivasinya memang datang dari kita sebagai guru. Bagaimana kita mencari apa yang bisa merangsang peserta didik kita sendiri. Dan saya mungkin tidak bisa memberikan jawaban lebih luas untuk Ibu Rama ya, karena memang saya tidak pernah mengajar di SMK. Tapi mungkin Ibu Salwa, kita bisa nanti berbagi dengan teman-teman yang mengajar di SMK. Di sini kan ada juga yang mengajar di SMK. Mungkin ada trik-trik khusus ya untuk memotivasi peserta didik SMK. Itu saja Ibu Salwa, saya kembalikan ke Ibu Salwa. Baik, terima kasih Bu Fitria. Bagaimana Ibu Rama? Apa sudah cukup jawaban yang disampaikan oleh Ibu Fitria? Baik, terima kasih Bu Rama. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Ada pertanyaan dari Bapak Vito Yulianto. Kita coba kita open cam mungkin ya Bu. Bapak Vito, siapa tahu ingin menanyakan secara langsung. Halo, selamat sore Pak Vito. Ya, silakan Pak. Bisa disampaikan langsung pada Bu Fitri ya. Kak, Bu ya saya panggil ya. Oh iya. Sebenarnya sama pertanyaan tadi yang kayak tadi tuh apa namanya sebagai guru SMK tuh harus gimana sih kan kita kan punya SMK gitu ya. Salah satu tantangannya gimana gitu. Kalau saya kan teman tadi kan kalau kata Bu apa tadi tuh kan dia matematika, kalau saya bahasa Indonesia, nah tantangannya tuh kayak gimana gitu. Yang tadi kan yang jelasin kan tuh SD gitu doang sih. Gimana Bu Fitri ya? Mungkin pertanyaannya lebih kepada, ya jadi gimana sih Bu cara mengajar
kepada anak SMK karena kan biasanya anak SMK terkenal bandel atau sulit diatur gitu Bu. Beda sama anak SD gitu. Berarti ini teknik masing-masing mungkin ya. Karena memang kita kan ada yang namanya kompetensi pedagogik. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru SMK tentu punya kompetensinya juga untuk pengajar di SMK. Nah, kalau untuk soal mengajar di SMK tentu saya tidak bisa memberikan trik-trik khusus ya, tapi kita kan bisa mencari teori. Nah, teori itu sekarang kan bisa ada di mana saja. Kita bisa searching gitu. Bagaimana ketika masalah yang kita hadapi seperti ini, anaknya anak SMK, bagaimana kita mengatasinya. Nah, tentunya itu adalah tantangan di kelas kita masing-masing. Jadi, saya kok jadi ingat ya, kata-kata motivasi. Ketika kita hari ini bertemu dengan peserta didik, yang mana kita mempersiapkan mereka untuk masa depan. Jangan pernah sekali-kali mengajar seperti cara kemarin. Nah, itu cara kemarin loh Ibu Salwa. Apalagi ketika kita hari ini bertemu dengan peserta didik, kita masih pakai cara 10 tahun yang lalu. Nah, mungkin itu saja. Apalagi Bapak Ibu guru muda ya, masih banyak waktu untuk belajar, menggali ilmu. Nah, kita fokus dengan kelas kita masing-masing. Kalau saya mungkin spesialisnya SD, jadi saya juga tidak pernah berhadapan dengan anak SMK yang bandel gitu. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru SMK ini kan sudah memang lolos seleksi untuk menjadi guru SMK. Nah, tentunya kita belajar lagi bagaimana kompetensi pedagogi kita menghadapi kelas kita masing-masing. Mungkin itu lebih kepada teori ya, Ibu Salwa. Oke, baik. Terima kasih. Gimana, Pak Vito? Mungkin sudah cukup ya jawaban dari Bu Fitri. Ini ada yang di chat ya, Ibu Salwa. Tuh, ada dari Pak Syahrel. Iya, Kita Pak. kita bantu buat open mic juga, Ibu. Halo, selamat sore Pak Syahrel. Ya, silakan Pak, bisa Selamat sore, ditanyakan Mbak. langsung kepada Bu Fitria untuk pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya tadi apakah crossword lab tadi bisa Kurang meningkatkan jelas Pak, hasil belajar suaranya siswa? mungkin agak kurang terdengar. Iya. Ya, apakah tadi crossword lab tadi bisa meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah applicable untuk anak-anak SMK di otomotif? Itu aja, Bu. Oke, langsung aja Ibu Salwa. Oke, Pak silakan. Sahral tadi menanyakan apakah crossword lab tadi dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Tentunya ketika kita lakukan secara terus-menerus ya, saya sudah buktikan di kelas saya. Tapi ketika Bapak melaksanakan di kelas Bapak, katanya siswanya siswa otomotif, tentunya disesuaikan dengan materi Bapak. Karena tidak mungkin ya materinya sama dengan yang saya sajikan tadi. Karena saya memang di tingkat SD. Nah, Bapak juga bisa membawa peserta didik untuk membuatnya sendiri. Karena nanti kita tekniknya itu adalah fasilitator. Kita menjadi pengusaha, kita tanamkan saham, artinya kita mengajarkan peserta didik untuk membuat, nanti masing-masing akan menghasilkan satu anak satu link. Dan semua peserta didik di kelas wajib untuk menyerbu link yang sudah ada. Artinya ketika anak kita 10, ada link 10. Satu link ada 10 soal, berarti 10 kali 10 ada 100 soal. 100 soal itulah yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Nah, Bapak Ibu gurunya bisa cuci piring, bisa nyapu. Oke, Ibu Salwa. Baik. Bagaimana Pak Syahrel? Apa sudah cukup jawaban dari Ibu Fitria? Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih banyak kiat-kiatnya tadi. Nah, kita akan coba nanti di otomotif. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Semangat ya, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang ada di masuk via form pendaftaran mungkin ya, Bu. Kita bantu share screen dulu.
Tapi saya sudah catat Ibu Salwa. Gimana Ibu? Oh ya, kita bantu tampilkan di layar mungkin. Jadi Boleh. ya. Nampak ya. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Eldawati dari Riau. Bagaimana cara membuat TTS crossword lab? Mungkin tadi sudah dijelaskan ya Bu oleh Ibu Fitria. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Fatma Kristinawati dari Jawa Timur. Fenomena yang terjadi saat ini adalah siswa SD sangat malas untuk membaca atau literasi. Terkadang untuk membaca soal cerita, mereka malas dan terkesan ngawur saat menjawab pertanyaan. Lalu, pada pembuatan soal TTS ini, apakah ada patokan seberapa banyak kata dalam soal agar dapat dipahami peserta didik? Silakan, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Salwa. Kita lihat dulu yang pertama ya dari Ibu Eldawati, SPD dari Riau. Bagaimana cara membuat TTS Crossword Lab? Bapak Ibu sekarang kan ada HP, silakan Bapak Ibu ke Google. Nah, boleh langsung diketik di sana Crossword Labs. Ketik saja tulisan Crossword Lab. Nah, nanti akan muncul di bagian teratas ya. Silakan Bapak Ibu klik link teratas. Ada tulisan Crossword Labs. Nah, akan muncul nanti bagaimana kita membuat crosswordnya. Bapak Ibu scroll terus ke bawah. Nah, sampai nanti Bapak Ibu temukan kata-kata crossword puzzle title. Di sana boleh diketik judulnya. Misalnya judul materi Bapak Ibu tentang panca indera atau tentang pertumbuhan atau tentang apa saja materi Bapak Ibu. Selanjutnya di kolom bagian bawah, nah kita akan menulis clue-nya atau jawaban kuncinya. Misalnya ketika saya tadi buat judulnya panca indera, saya ketik telinga. Kemudian spasi. Nah, apa kira-kira pernyataan yang mengacu ke telinga? Misalnya alat indera untuk mendengar. Jadi pernyataannya kita buat jelas, padat, dan singkat. Nah, setelah beberapa soal kita buat dengan cara yang sama, lanjut berikutnya ada create passcode. Boleh kita ketikkan passcode-nya atau kodenya. Nanti ada di bagian bawah save dan finish. Bapak Ibu ikuti saja langkah-langkahnya. Nanti bisa dibagikan linknya ke grup WA. Nanti bisa dikerjakan secara online atau Bapak Ibu print secara manual, bisa dikerjakan oleh peserta didik kita masing-masing. Oke, lanjut saja ke soal yang kedua, pertanyaan kedua ya Ibu Salwa, dari Ibu Fatma Kristinawati, Jawa Timur. Fenomena yang terjadi saat ini adalah siswa SD sangat malas membaca dan menulis atau literasi. Terkadang membaca soal cerita mereka malas, terkesan ngawur saat menjawab pertanyaan. Lalu pada pembuatan soal TTS, apakah ada patokan seberapa banyak dalam soal agar dapat dipahami peserta didik? Nah, tentu ini disesuaikan dengan materi Bapak Ibu masing-masing. Kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita, materi kita apa, mungkin kita butuh 10 soal atau 8 soal sesuai dengan materi yang kita ajarkan pada hari itu. Nah, untuk siswa yang malas membaca, saya tadi sudah sajikan ya, saya membuat kegiatan pagi dengan membuat mading. Jadi pagi itu sebelum bel berbunyi, peserta didik membaca mading. Mading itu adalah dari majalah bekas. Ada 2 majalah bekas di sudut baca, jadi anak-anak berebutan untuk membaca majalah tersebut. Sehingga ada ide dari peserta didik, bagaimana Bu kita gunting saja majalah-majalah ini, kita tempel di dinding. Kemudian setelah kami tempel, kami memperoleh 34 materi yang terdiri dari ada surat, ada cerita pendek, ada cerita bersambung, komik, ensiklopedi, pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang akan dibaca peserta didik setiap hari. Kemudian mereka isi di jurnal. Setidaknya itu adalah kegiatan-kegiatan yang mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya,
tentu saja menarik bagi mereka, dan mudah-mudahan mereka yang tadinya malas membaca, ada kegiatan baru dalam membaca dan literasi, artinya bisa memotivasi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama ya di kelas ini, mungkin bisa dilaksanakan di kelas SD. Itu saja Ibu Salwa, saya kembalikan ke Ibu Salwa. Mungkin ada itu Ibu, pembuatan itu ada patokan nggak sih Ibu, seberapa banyak kata-kata dalam soal agar dapat dipahami? Tadi baru menjawab pertanyaan tentang cara memotivasi siswa agar tidak malas dan terkesan awal itu Bu. Kata-katanya tidak, tapi untuk pernyataannya tadi kan ada dalam kotak yang besar itu kita tulis dulu kunci jawaban atau clue-nya. Nah, terdiri dari satu kata, misalnya daun, kemudian spasi. Nah, nanti ke daun ini mungkin akan ada pernyataan yang mengarah ke daun. Contohnya, tempat terjadinya proses fotosintesis. Nah, ini kita buat ke bawah terus-menerus sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin 8 soal, 10, atau 15. Mungkin itu maksimal ya Bu, dari TTS itu untuk 15 soal. Oke. Ada pertanyaan lagi Bu di kolom chat. Bagaimana dari Ibu Nur? Ibu Ermaya Susmini. Bu, bisa berikan ide untuk kami yang di pedalaman ini, yang orang tua itu tidak punya HP, tidak bisa melakukan refleksi. Dan saya lihat kelas Ibu tadi sangat indah, itu dana pribadi bikinnya atau iuran anak sekolah yang langsung membiayai. Bagaimana Bu? Oke, untuk Ibu siapa tadi? Ibu Salwa? Ermaya Susmini. Iya, betul. Oke, Ibu bisa berikan ide untuk kami yang pedalaman, orang tuanya tidak punya HP, tidak bisa melakukan refleksi. Refleksi itu kan bisa secara tertulis. Ada kalanya nanti Bapak Ibu guru ya bisa meminta wali murid kita, orang tua kita mengirimkan dalam bentuk tulisan kepada kita. Nah, setidaknya mereka bisa memberikan secara tertulis, walaupun mereka tidak punya handphone ya. Kemudian kelasnya apakah dana pribadi bikinnya atau iuran anak atau sekolah langsung yang membiayai. Ada yang dibiayai oleh sekolah. Kemudian untuk hiasan-hiasan ini merupakan tugas dari peserta didik saya. Jadi tugas-tugas yang mereka kumpulkan, kita kan kalau untuk tugas proyek itu kan ada yang berbentuk produk. Nah, ada rentang waktunya, misalnya seminggu. Jadi peserta didik yang bisa mengumpulkan tugas dalam rentang waktu tersebut kan ditantang juga. Jadi siapa yang cepat boleh memajang hasil karyanya di papan pajangan. Jadi hiasan-hiasan itu memang sebagian besarnya dari karya-karya peserta didik. Cuman kalau lukisan memang sekolah yang membiayai gitu. Tapi untuk mejanya mungkin ada juga yang orang tuanya berkenan, Bu, saya tahun ini alhamdulillah ada rezeki, saya buatkan alas meja atau rimpel gitu. Ada juga. Tetapi tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang kita juga menemukan peserta didik yang berbeda-beda setiap tahunnya. Jadi tidak ada iuran ya. Kalau kita minta iuran nanti kita tentu akan menyalahi kita sebagai guru. Jadi memang tidak ada iuran. Tapi kalau mereka memang berpartisipasi untuk gotong royong memang ada sering. Jadi kalau seandainya mereka ingin memberikan sumbangan bentuk buku juga boleh. Karena memang sudut baca kita setidaknya 1 tahun itu peserta didik menyumbangkan 1 buku. Boleh buku bekas, boleh buku baru, boleh juga majalah-majalah bekas yang ada di rumah. Jadi tidak harus buku baru, harus buku yang bagus, tidak. Nah, kemudian buku-buku itu di sudut baca itu memang dibuatkan daftarnya Ibu Salwa, Bapak Ibu. Jadi tahun ini kita disumbangkan oleh peserta didik sejumlah 30 buku. Jadi ditulis bukunya apa, judulnya apa, penerbitnya. Jadi kita tahu, oh sudah 3 tahun buku kita sudah 200 misalnya. Jadi memang seperti itu di sudut baca kita. Kemudian peserta didik juga ada waktu kunjung pustaka mini atau pustaka sudut baca, pojok baca kita ini. Jadi mereka juga mengisi buku tersebut. Misalnya hari Senin
Mereka datang ke sini, buku apa yang dibaca, terus apa pesan moralnya. Selain mereka juga punya jurnal untuk mengisi apa pesan-pesan yang sudah dibaca di mading tadi. Oke, Ibu Salwa. Oke, sudah cukup. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya dari Ibu Irmaya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan di apa rundown kemarin. Sebentar Bu, saya bantu share screen. Oke, ada dari Ibu Rini Rahmijati dari DKI Jakarta. Apa sih kesulitan yang ditemui oleh siswa pada saat menggunakan TTS Crossword Lab ini, Bu? Oke, langsung ya Ibu Salwa, karena memang sudah ada di layar ya. Dari Ibu Rini Rahmijati, DKI Jakarta. Apa kesulitan yang ditemui oleh siswa pada saat menggunakan TTS Crossword Lab ini? Alhamdulillah di kelas saya sejauh ini tidak ada. Awalnya pernah saya lakukan mengirim link, berarti dikerjakan di rumah. Pernah juga di sekolah. Alhamdulillah kalau di kelas saya memang disediakan WiFi oleh sekolah. Jadi karena kelas ini sudah kelas digital, ada fasilitas WiFi-nya, kemudian ada Chromebook-nya untuk satu peserta didik, satu Chromebook. Kemudian pada waktu-waktu tertentu ketika Chromebook juga digunakan oleh guru, karena jumlah Chromebook-nya hanya 30, Ibu Salwa. Jadi kadang-kadang peserta didik menggunakan HP orang tua. Ada juga yang sudah punya HP sendiri. Tapi seperti tadi kita kan sudah punya kesepakatan awal bagaimana penggunaan HP di sekolah. Jadi ketika memang sudah dibutuhkan baru diberikan ke siswa. Nanti dikumpul kembali, diambil nanti pas mau pulang. Jadi selama ini saya belum menemukan kesulitan yang berarti. Kemudian saya juga melakukannya secara manual. Jadi saya print, saya bagikan ke peserta didik, diisi secara manual dengan bentuk tulisan. Kemudian saya rekap ya. Jadi memang direkap hasil dari TTS yang sudah diisi tadi. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Rahmasari Agustina, SPD Riau. Sekolah kami belum memiliki fasilitas memadai untuk mengadakan kuis-kuis online yang menarik. Tolong berikan contoh kegiatan menarik tanpa memerlukan fasilitas seperti gadget untuk menambah wawasan kami. Alternatif yang bisa saya berikan Bapak Ibu, terutama Ibu Rahmasari, tentu dengan cara manual ya. Artinya kita memang harus print soal-soal tersebut, kemudian berikan kepada peserta didik. Karena memang kuis-kuis online tentu tidak bisa dilakukan ketika jaringannya kurang stabil atau sekolah kita berada di pedesaan yang jaringannya sangat sulit. Oke, Ibu Salwa. Oke, saya di-mute ternyata. Oke, kita lanjut dari Ibu Wiwik Mulyanti di Riau. Apakah soal menggunakan TTS dapat digunakan untuk asesmen? Bisa atau tidak, Bu? Oke, Ibu Salwa. Ya, pertanyaan dari Ibu Wiwik Mulyanti, Bu, dari Riau. Apakah soal menggunakan TTS dapat digunakan untuk asesmen? Oke, terima kasih Ibu Salwa. Dari Ibu Wiwi Mulyanti, SPD Riau. Apakah soal menggunakan TTS dapat digunakan untuk asesmen? Nah, saya pribadi sudah menggunakannya untuk asesmen formatif. Tetapi di lain kesempatan saya juga bisa gunakan untuk asesmen awal. Misalnya, besoknya saya belajar tentang hak dan kewajiban. Jadi materinya kan memang belum diberikan kepada peserta didik. Tapi peserta didik punya buku juga di rumah ya. Saya kirimkan soalnya dalam bentuk link dan dikerjakan di rumah. Nah, dari sana saya bisa tahu mana peserta didik yang cakap,
mahir dan butuh bimbingan. Jadi bisa digunakan untuk asesmen awal dan bisa digunakan untuk asesmen formatif. Tapi mungkin tidak bisa untuk asesmen sumatif ya. Karena memang asesmen sumatif ini biasanya kita menggunakan soal berbentuk objektif dan isian atau esai. Kemudian dari Ibu Rama Uli Sianipar ini sudah tadi ya Ibu Salwa? Iya, Sudah. betul, sudah terjawab tadi. Mungkin pertanyaannya udah habis. Apakah ada yang ingin bertanya lagi Bapak dan Ibu guru di Zoom ini? Ada yang mungkin belum terjawab oleh Ibu Fitria, silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Sepertinya sudah pada paham nih Bu dengan topik hari ini. Oke, mungkin kita, Bu, Bapak dan Ibu guru semua, terima kasih banyak untuk antusiasnya dalam segala pertanyaan yang telah diajukan. Semoga sudah pada paham semua nih dengan Ibu Fitria dan dalam menyampaikan materi. Emang sangat jelas Ibu. Dan sebetulnya menarik ya karena anak-anak SD kan cenderung suka lari-larian di kelas, nggak fokus ya Bu. Jadi mereka kalau sambil bermain sambil belajar mungkin mereka lebih masuk gitu materinya. Oke, mungkin sebelum Ibu meninggalkan ruangan Zoom, kami persilakan kepada Ibu Fitri untuk memberikan closing statement mungkin Bu, atau kesimpulan dari materi hari ini. Silakan Ibu. Oke. Oke, closing statement ya Ibu Salwa ya. Oke, mungkin untuk materi nanti Ibu Salwa bisa saja nanti membagikan nomor WA saya di chat. Nanti saya insya Allah akan layani teman-teman yang mungkin butuh materi yang lebih dalam. Nggak apa-apa, boleh kok Ibu Salwa. Bapak Ibu, tadi kan mungkin sudah Bapak Ibu dengar ya, hari ini memang kita harus mengajar lebih baik dari hari kemarin. Tapi bagi saya pribadi ya, mungkin bisa juga untuk kita semua, ketika kita belum bisa mengajar seperti guru hebat mengajar, mengajarlah bagaimana anak-anak kita belajar. Artinya, belajar sesuai minat bakat dan berpihak kepada peserta didik. Jika kita belum bisa menjadi guru yang luar biasa bagi peserta didik kita, maka pastikan kita tidak menjadi guru yang biasa-biasa saja. Itu saja dari saya Ibu Salwa. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas inisiatif Bapak Ibu sudah hadir dalam ruang virtual ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Salwa. Baik, terima kasih banyak Ibu Fitria. Mungkin kita jadi lebih cepat Bu karena lebih banyak yang paham dengan materinya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Fitria. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan sehat selalu ya Bu. Sampai bertemu di acara-acara yang kita. Baik, Bapak dan Ibu guru, seluruh peserta webinar yang kami hormati, tidak terasa nih kita sudah sampai di akhir acara. Saya ingin mengingatkan kembali untuk pengisian formulir presensi dan evaluasi untuk syarat mendapatkan e-sertifikat. Dapat dilakukan melalui link yang telah tertera di kolom chat Zoom dan juga pada layar. Atau Bapak dan Ibu bisa scan QR Code yang tertera di layar monitor. Maksimal pengisian form presensi dan evaluasi kami tunggu sampai esok hari, Jumat, tanggal 27 Oktober pukul 10. Dan pengiriman e-sertifikat akan berproses kurang lebih selama 10 hari kerja. Dan satu lagi kepada seluruh peserta, sebelum kita akhiri, kita ada sesi foto bersama dulu ya Bu. Mungkin mohon Bapak dan Ibu bisa menyalakan video terlebih dahulu dan memberikan senyuman terbaiknya. Oke, tim Gramedia bisa dibantu untuk didokumentasikan ya. Kira-kira berapa kali, oh semuanya dimohon untuk mungkin open kamera kali ya, biar bisa tersenyum dengan cantiknya. Oke, 3 kali ya. Oke, kita hitung dulu ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, 2 kali lagi. 1, 2, 3.
Oke, dan terakhir, satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih kepada narasumber kita nih, terutama pada hari ini yaitu Ibu Fitria. Silahkan bisa di-follow akun Instagram kami di @gramediamitra.edu dan @psikologi serta Instagram dari IGI di @ikatan_guru_Indonesia. Lalu akun Facebook dan YouTube kami di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Dan untuk informasi terbaru tentang event webinar, promo, dan informasi lainnya. Akhir kata saya Salwa selaku moderator menyampaikan mohon maaf jika ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih banyak Ibu Fitria atas waktunya sore hari ini dan Bapak Ibu guru semua. Oke, terima kasih Bu Salwa. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Sukses untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Apa tuh Ibu? Terima kasih informasinya. Gampang. Yang lainnya gampang, Miss. Kan udah ke bab 4. Sebenarnya dia emang proyek kan. Enggak, katanya dia bilang udah cinta.